program Codex Elementaris. Jadi program Codex Elementaris ini gerakan rahasia Zionisme Yahudi, Harakatus Sohyun di Indonesia ini, itu melalui jalur makanan dan minuman untuk membunuh umat Islam di Indonesia, termasuk di Malang. Pelan-pelan. Itu baru bisa dirasakan 50 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, lewat jalur makanan dan minuman. Dan saya dibantu dokter-dokter Angkatan Darat. Alhamdulillah, hasil riset yang saya lakukan, saya buat DVD, durasi 1 jam 15 menit. Semua pakar-pakar nutrisi dunia, pakar-pakar, semuanya saya masukkan. Sehingga benar-benar DVD yang saya buat itu benar-benar untuk kemanusiaan. Tapi resikonya berat. Gus Wahid, Allahumma yarham, ngasih info. Beliau dapat info dari intelijen Polresta Malang, bahwa ternyata saya sudah diintai oleh intelijen Mossad dan CIA. Sehingga akhirnya benar, Pak, saya dihabisi perjalanan antara Jakarta Jeddah lewat makanan atau minuman di pesawat Garuda. Sehingga alhamdulillah dokter-dokter dari Riyadh diterbangkan ke Jeddah untuk mengoperasi saya. Jadi saya operasi selama 1 bulan full operasi sampai pemulihan itu di rumah sakit kerajaan Saudi, yaitu rumah sakit King Fahd Jeddah. Jadi kepala saya ini dibor 2 untuk mengambil racunnya. Kemudian supaya pendarahan di otak saya tidak menyebar, akhirnya pakai endoskopi untuk di clipping, ya, seperti yang disampaikan Dokter Usama. Beliau adalah dokter bedah saraf otak dari Riyadh, ibu kota negara Saudi, mengomandani operasi yang dilakukan di rumah sakit King Fahd Jeddah. Alhamdulillah. Jadi sampai saya dapat info, sebenarnya menurut ilmu kedokteran saya sudah mati, Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan. Alhamdulillah Allah masih memberi kehidupan. Sampai saya nyampe di Malang, Dokter Farhad Balafif, itu dokter spesialis bedah saraf otak. Beliau mengkoordinir 9 dokter spesialis untuk melakukan recovery selama 6 bulan. Sempat saya tanya, Dokter Farhad, saya tidak mampu untuk membayar 9 dokter spesialis ini. Bagaimana Dokter Farhad? Ustadz Andri, mosok Ustadz itu sing boleh jihad, dokter gak oleh jihad. Saya dijawab seperti itu. Jadi selama 6 bulan saya recovery, proses recovery, ya, pemulihan itu. 9 dokter spesialis ini tidak mau dibayar, Pak. Semuanya gratis. Alhamdulillah. Jadi itulah resiko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian buku yang kedua yang ditulis oleh Jenderal Angkatan Darat, yaitu Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Beliau Kepala Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia. Nah, hampir kurang lebih 70 ulama seluruh Jawa Timur diundang di Masjid Al-Hilal Surabaya. Alhamdulillah saya juga diundang. Saya benar-benar memberikan apresiasi kepada beliau. Jadi beliau menulis buku judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, beliau meninggal tidak wajar. Artinya ada konspirasi intelijen untuk membunuh beliau.
Jadi rata-rata Pak, yang mengungkap gerakan Zionis rahasia Yahudi di Indonesia ini rata-rata terkena ini tadi, operasi intelijen. Nah, jadi memang berat Pak, mengungkap Yahudi ini di Indonesia. Makanya yang berkuasa di Indonesia itu bukan yang di permukaan. Yang berkuasa di Indonesia sampai hari ini gerakan Zionis Yahudi internasional. Nah, yang formal-formal ini proksi, Pak. Proksi, apa proksi? Boneka. Ya, ini jujur saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat di mata uang $1, itu nampak dengan jelas simbol mata satu dan piramid. Ini di bawahnya itu ada tulisan Novus Ordo Seclorum. Kalau di bahasa Inggris kan The New Order, tatanan dunia baru. Kalau bahasa kita, bahasa agama kita, sistem Dajjal. Jadi visi misi Yahudi itu sudah terungkap secara vulgar di mata uang $1. Nah, kira-kira di Indonesia apa sudah? Sudah, Pak. Sudah. Hanya kita saja yang tidak sadar. Sudah. Memang Dajjal yang asli belum muncul. Tapi sistem Dajjal sudah. Full apa kalau bahasa Jawa? Cetho, welo-welo sudah. Tidak samar lagi. Jadi ambisi Yahudi di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, dia ingin menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Itulah ambisi Yahudi. Mereka jumlahnya sedikit, tapi mereka ingin menguasai dunia. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 1 sampai 7. Dibaca tafsirnya, asbabun nuzulnya lengkap. Kita bisa mengungkap tentang Yahudi. Surah Al-Isra ayat 1 sampai 7. Sampai endingnya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah dan itu pasti terjadi. Itu Allah ungkap dalam surah Al-Isra ayat 7. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang Indonesia itu sedang diincar atau sedang dijajah ya, oleh proksi Yahudi. Kenapa saya mengatakan Cina dan Amerika ini proksi Yahudi yang sekarang benar-benar mencengkeram Indonesia? Ini yang ngomong Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu beliau masih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Di pertemuan internasional, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan internasional seluruh dunia Islam termasuk dari Indonesia, beliau pidato, the Judicial Dispute by Proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Nah, sekarang tangan kanan Yahudi, ya, tangan kanan Yahudi itu adalah Amerika. Tangan kiri Yahudi itu adalah Cina. Ini proksi. Ini yang membongkar, mengungkap adalah Dr. Mahathir Mohamad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah strategi, 9 strategi Yahudi di Indonesia menghancurkan umat Islam di Indonesia. Ini diungkap, ada sebuah buku yang diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa Rusia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Protocol of Zion. Ini judul buku itu. Dari bahasa Rusia ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tentang blueprint Zionisme Yahudi
untuk menguasai dunia.